Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai wabarakatuh. teman pemilih semua dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara. Kembali lagi bersama saya Retno Dwi Aryani di Editorial Podcast edisi ke-39. Nah, di sini sekarang sudah ada bersama saya narasumber istimewa, anak muda Gen Z, namanya Mas Dian Riko Pujiantoro. Ya, Selamat betul. datang Mas Ya, Riko. Tepuk tangan semua. warahmatullahi Nah, Mas Iko, sebelum kita jauh ke ini ya, membahas topik kita hari ini, Ya. mungkin Mas Iko mau cerita tentang background Mas Iko dan apa yang sekarang sedang dikerjakan. Oke, terima kasih Mbak Retno atas mukadimahnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gianrico Pujiantoro, biasa dipanggil Iko. Jadi saya kebetulan juga ada ikut organisasi, termasuknya mahasiswa juga di kampus. Begitupun saya dulunya juga ikut organisasi pencaksilat. Terus saya juga ikut di internal kampus maupun eksternal di legislatif kalau di kampus. Sebelum itu juga saya di himpunan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar. Jadi setelah saya lulus ini, saya dengan teman-teman sekalian yang beberapa mahasiswa juga membentuk ataupun mencoba untuk mendirikan yang namanya Aksarani, di mana kita juga aktif di sosial media terkait dengan konten-konten edukatif, pembelajaran terkait sosial politik dan juga ekonomi, yang bagaimana sekarang ini memang sangat-sangat digandrungi oleh milenial maupun Gen Z sendiri. Begitu, Pak Retno. Iya, ini menarik nih, Aksarani Project ini Mas, Iya, Mas Iko. betul. Apa yang menjadi visi misi Aksarani? Visi misi kita sebenarnya di Aksarani sendiri karena banyaknya teman-teman Gen Z. Jadi beberapa teman-teman ini mungkin bukan menyalahgunakan, tetapi tidak bisa mengartikan bagaimana dampak dari sosial media itu sendiri. Jadi terkait dengan pemanfaatan, terus terkait dengan adanya teman-teman ini, rata-rata kan teman-teman kalau kenal TikTok, Instagram itu kan taunya terkait dengan senang-senang saja. Oh, saya live, saya bikin video, saya bikin JJ ya kalau sekarang ya, Pak. Jadi mungkin teman-teman tahunya hanya kesenangan, tetapi di belakang tersebut teman-teman sebenarnya bisa mengambil peran, apalagi sekarang ini ada TikTok affiliates dan lain sebagainya. Itu seharusnya teman-teman bisa mengembangkan usaha UMKM di Kota Blitar sendiri, khususnya untuk kita kembangkan di arah sosial media. Begitu. Oke. Baik, jadi Mas Iko ini aktif ya di dunia sosial kemasyarakatan ya. Iya. Sekarang ini. Nah, ini tentu berkaitan dengan apa yang mau kita bahas hari ini, teman pemilih, yaitu adalah peran civil society dalam kontrol dan kritik kekuasaan. Nah, Mas Iko, menurut Mas Iko sendiri, apa sih peran ideal? Berarti Mas Iko sekarang masuk dalam masyarakat sipil ya? Iya. Apa peran ideal masyarakat sipil dalam menjaga agar proses demokrasi tetap berjalan sehat dan transparan di Indonesia, khususnya di Kota Blitar? Iya, jadi menurut saya, Mbak Retno, jadi peran aktif saya sebagai masyarakat sipil dan teman-teman sekalian itu kita mulai di lingkungan rumah kita, RT, RW, kelurahan dan juga kecamatan khususnya. Jadi kita turut peran aktif di dalam hal tersebut, karena di lini-lini atau lingkungan masyarakat, di lingkungan RT maupun RW itu sebenarnya demokrasi itu terbangun ya dari bawah, dari rakyat sendiri. Nah, kita kan juga mungkin teman-teman juga tahu arti demokrasi sendiri dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat dan juga kratos artinya kekuasaan. Jadi demokrasi itu artinya dengan kekuasaan dari rakyat ataupun kekuasaan di tangan rakyat, begitu. Jadi kita memang harus aktif, berperan aktif sebagai agent of control juga di masyarakat, apalagi teman-teman mahasiswa khususnya juga lebih fokus untuk di lingkungannya, karena rata-rata teman-teman mahasiswa ini fokus dengan isu-isu luar, nasional, global, tetapi untuk isu di lingkungannya sendiri itu terkadang teman-teman masih pasif. Jadi untuk keaktifannya masih kurang, begitu. Nah, kita mencoba untuk tidak hanya mengedukasi
informatif di dalam Aksarani sendiri. Saya sebagai founder Aksarani, kita juga mengedukasi bayi lingkungan. Jadi kita mulai untuk membiasakan teman-teman ini untuk menerapkan kalau teman-teman mahasiswa dari Dharma Perguruan Tinggi. Yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Jadi kita kembali ke masyarakat untuk satunya mengedukasi. Begitu, Pak Retno. Nah, Mas Iko, Ya. banyak yang bilang ini demokrasi itu katanya bukan hanya urusan pemilu, dan kita harus sepakat ya. Ya. Tapi juga partisipasi publik sehari-hari. Nah, dalam konteks ini, menurut Mas Iko, bagaimana sih bentuk partisipasi masyarakat yang paling efektif untuk mengontrol jalannya kekuasaan? Sebenarnya dari mungkin 5 bulan yang lalu ataupun 3 bulan yang lalu, ini memang dunia digemparkan dengan keadaan yang memang Gen Z ini rata-rata ingin memberontak ataupun ingin mengekspresikan. Karena mungkin beberapa satu organisasi, yang kedua adalah suatu pemerintahan atau negara ini tidak hanya di Indonesia sendiri tetapi di kancah global, itu memang teman-teman Gen Z itu tidak mungkin kurang diwadahi, bukan tidak diwadahi tapi kurang diwadahi. Jadi karena hal-hal tersebut, jadi Gen Z ini sekarang memiliki karakter ya, menurut saya karena analisis teman-teman, mempunyai karakter yang tidak mau diatur. Jadi tidak mau diatur itu ingin mengekspresikan. Contoh, kita banyak teman-teman yang memang diekspor, teman-teman yang memang nyaman kerja di rumah, teman-teman yang memang kerja bisnis dan lain sebagainya, itu tidak diatur dengan jam. Nah, jadi teman-teman memang Gen Z sekarang memiliki karakter yang memberontak sendiri. Memberontak bukan berarti dalam hal jelek ya Pak Retno, tapi memang memberontak, jati diri ini memang terbentuk karena adanya zaman ke zaman. Jadi setiap zaman ada, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi memang teman-teman ini sekarang ini lebih menggaungkan terkait demokrasi dan lain sebagainya, itu salah satunya di sosial media. Bahkan di Nepal sendiri, teman-teman di sana pemilihan presiden itu pun pakai Discord. Ini suatu yang sangat baru ya. Nah, sangat baru. Jadi apakah ini memungkinkan untuk diadakan di Indonesia, dan bagaimana ini nantinya adanya konflik yang berkepanjangan dengan adanya pemilihan by Discord dan lain sebagainya, itu akan muncul. Nah, jadi mungkin dengan sekarang ini Gen Z dan milenial itu lebih mengekspresikannya tidak hanya di lingkungan masyarakat, tetapi juga di sosial media, karena sewaktu-waktu dimanapun kapanpun teman-teman bisa mengedukasi. Contohnya dengan seperti Aksarani ini, setiap teman-teman nongkrong, jadi kebiasaan kita adalah 3 jam kita nongkrong, 2 jam kita istilahnya ngegame dan lain sebagainya, berbincang-bincang masalah perkuliahan, lingkungan dan lain sebagainya. Nah, 1 jamnya kita bahas terkait sosial politik, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi tongkrongan kita itu lebih produktif, tidak hanya kita membahas hal-hal yang mungkin tetangga kita gini. Nah, kita arahkan lebih produktif. Bagaimana kita, gimana keadaan sosial, bagaimana ekonomi di masing-masing kecamatan di teman-teman sendiri, begitu. Kalau waktu Mas Iko kuliah nih, gimana sih pandangan Mas Iko sama teman-teman yang lain? Apakah mereka ini cukup mau untuk berkontribusi dalam hal misalnya kalau di kampus pemilihan ketua BEM ya? Ya. Apakah partisipasi mahasiswa sekarang tinggi atau bagaimana? Karena gini ya, Mbak, terkait dengan sekarang ini itu teman-teman mahasiswa itu lebih suka pegang HP. Jadi mungkin karena partisipasi menurun ini, bukan kita untuk bagaimana kita selalu berkampanye untuk mencoblos dan lain sebagainya, tapi apakah metode di kampus ini masih relevan? Satu itu. Betul. Yang kedua adalah di Nepal saja teman-teman SMA sudah orasi, sudah bilang merdeka, sudah bilang terkait dengan perubahan dunia dan lain sebagainya. Begitupun juga tercermin juga di pidato Bung Karno, to be the world new di 1960. Bung Karno sendiri di situ menyebutkan bahwasanya perubahan, ayo bentuk dunia yang baru, ayo membangun dunia yang baru. Jadi dari situ pun sebenarnya kita ini sebagai masyarakat Kota Blitar memang harus tahu bagaimana pemikiran-pemikiran lokal seperti pemikiran Bung Karno yang kita sendiri Blitar ini terkenal dengan adanya
api dari Bung Karno sendiri. Jadi jangan kita mewarisi abunya, tapi kita warisi apinya. Bagaimana pola pikir itu terbentuk, pola revolusioner, pola kedepannya kita bisa memastikan, bisa kita petakan dengan apa, menganalisis itu. Nah, analisis ini. Nah, memang dari situ teman-teman ini bukan karena partisipasinya yang menurun, tapi sekali lagi adalah bagaimana sistem ini masih relevan atau tidak. Apakah kita memerlukan media untuk adanya partisipasi ini meningkat, entah itu kampanye. Kalau kita belum bisa mengalihkan karena ada beberapa dinamika, nanti takutnya kalau pakai web banyak hacking dan lain sebagainya, banyak hacker dan lain sebagainya. Tetapi kalaupun kita kita kampanye maksimalkan di sosial media. Nah, rata-rata teman-teman ini masih menggunakan kertas pamflet yang ada di, nah itu membuang-buang kertas. Tapi kalau kita memaksimalkan sosial media, bahkan kita memaksimalkan AI, itu bisa meningkatkan partisipasi. Jadi begitu mungkin yang teman-teman pikirkan. Menurut Mas Iko nih, untuk anak muda sekarang ini sebenarnya mereka paham nggak sih seberapa besar kekuatan mereka untuk mengontrol kekuasaan, bahwa keberadaan mereka itu dibutuhkan untuk bersuara gitu. Nah ini Mbak Retno, jadi teman-teman ini sekarang itu kembali lagi tadi terkait dengan sosial media. Teman-teman hanya melihat dari sisi senangnya saja, tetapi dari sisi pemanfaatannya teman-teman tidak fokus di situ. Jadi saya rasa teman-teman ini di Gen Z maupun milenial, kalau tidak kita arahkan sebagaimana mestinya, mungkin melalui pendidikan sekolah demokrasi yang diadakan pemilu di KPU ini. Jadi dulu saya 2020 itu ikut juga terkait dengan sekolah demokrasi di KPU ini. Malah sebelum saya ikut organisasi-organisasi ini juga di kampus maupun organisasi di luar kampus. Jadi pertama kali saya ikut adalah sekolah demokrasi yang ada di KPU. Jadi apakah teman-teman sadar mempunyai power? Sebenarnya teman-teman ini belum sadar. Teman-teman ini punya power bargaining sendiri. Teman-teman menguasai teknologi sekarang ini. Teman-teman menguasai AI, bahkan bisa menguasai AI. Kita bisa mengambil peran bagian dalam media sosial. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan atau kita tidak bisa menguasai AI, maka kita akan digantikan oleh AI itu sendiri. Mungkin itu. Belum sadar seberapa kuatnya gitu kalau Gen Z sudah tahu seberapa punya powernya mereka. Mereka kan di kedepannya menjadi pemilik suara terbanyak ya. Tahun berikutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Iko. Apa tantangan terbesar yang Mas Iko hadapi sebagai mahasiswa, sebagai sekarang founder Aksarani, sebagai masyarakat sipil dalam ketika mencoba melakukan kritik atau kontrol terhadap kebijakan pemerintah? Mungkin karena kemarin-kemarin ada beberapa isu di luar juga terkait dengan kritik pemerintah yang kita mungkin dibungkam, diintimidasi. Jadi saya pun itu mungkin tidak hanya di sosial media, tetapi juga baik kita melakukan aksi, demo dan lain sebagainya, kita memang harus tahu bagaimana regulasi dan mekanisme berjalan. Nah, jadi kita harus taat dengan hukum, taat dengan peraturan. Bagaimana kita melakukan demo, mengkritik baik sosial media maupun kita mengkritik demo di kantor-kantor pemerintahan, kita juga harus tahu regulasi mekanismenya. Contoh saja kita Nah ini ada luka Mbak Retno. Jadi pada saat saya melakukan demonstrasi, tapi ya karena mungkin idealis saya berkobar di situ, jadi memang di sini ada luka juga pas demo itu. Karena coba pas saya saat itu menjadi koordinator lapangan, saya memang melindungi teman-teman. Nah, karena ada sedikit chaos di situ, tetapi juga terkondisikan juga. Jadi memang teman-teman ini jikalau di demo dan lain sebagainya itu memang harus ada koordinator lapangan teman-teman. Jadi koordinator lapangan ini sangat-sangat penting. Jadi demo teman-teman ataupun penyampaian teman-teman lebih terarah. Jadi setelah kita melakukan demonstrasi, kita disambut baik oleh pemerintahan atau instansi, kita melakukan audiensi di dalam. Bagaimana instansi ini juga ataupun pemerintahan sendiri di situ memberikan ruang-ruang yang bisa kita sampaikan secara langsung. Jadi mungkin teman-teman kemarin ada teman-teman SMA, SMK yang ikut beberapa demo.
dengan pamflet yang tersebar, tetapi untuk koordinator lapangan belum tahu juga, izin di instansi atau kepolisian juga belum tahu, karena teman-teman ini itu minim edukatif ternyata. Kenapa saya katakan minim edukatif? Karena saya sempat malam itu perjalanan dari Kanigoro menuju ke Kota Blitar. Teman-teman ada yang bawa bendera. Itu tongkatnya itu tongkat besi, benderanya bendera merah putih. Saya tanyai, mau kemana mas? Mau ke kota mas, ini katanya di sana ada demo, saya mau ikut gitu. Sebenarnya ini bukan kesalahan dari teman-teman ya. Jangan-jangan teman-teman ini merasakan apa yang dirasakan guru-gurunya, apa yang dirasakan orang tuanya, bagaimana kesejahteraan di lokal maupun nasional ini teman-teman. Bahkan kalaupun teman-teman ini berpikir saya itu sudah berkecukupan di rumah, makan pun sudah bergizi, terus di sekolahan pun saya juga dijamin pendidikan saya, kesehatan saya juga dijamin oleh BPJS. Jadi teman-teman mungkin kalaupun nyaman dan tersejahterakan oleh sistem di negara kita ini, mungkin teman-teman juga nggak akan untuk turun. Jadi itu adalah salah satu bentuk pengekspresian, tidak menyalahkan, tetapi teman-teman kita sebagai mahasiswa ini tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, masyarakat sipil, terutama juga saya bertanggung jawab dengan mungkin teman-teman yang ada di SMA SMK, karena saya juga memiliki forum yang dimana teman-teman ini bisa berdiskusi di situ terkait dengan, saya juga punya komunitas yang namanya kelas Bung Karno. Di situ juga teman-teman SMA SMK setiap 2 minggu sekali itu berkumpul. Nah, bagaimana kita untuk menjabarkan apa situasi sekarang ini ada di lokal maupun nasional, bahkan di global gitu. Jadi bagaimana mengekspresikan, kita mengedukasi, oh begini loh mekanisme dan regulasinya. Kita melaksanakan demo, kita harus ada izin, kita harus ada izin dari kepolisian sendiri. Jadi sebenarnya demo itu dilindungi oleh kepolisian, tapi bagaimana cara kita untuk melakukan perizinan, bagaimana cara kita untuk komunikasi. Jadi teman-teman harus lebih selektif. Kalau ada pamflet yang tersebar, jadi teman-teman harus tahu siapa koordinator lapangan, jadi siapa yang menggerakkan. Jadi jangan sampai teman-teman ini ditunggangi. Nah, ditunggangi kenapa? Di tahun 2030 kita akan ada yang namanya bonus demografi. Jadi bagaimana teman-teman anak-anak muda ini lebih banyak daripada generasi boomers gitu. Gitu sih. Jadi mungkin kesadaran kita terkait power bargaining, terus kesadaran kita terkait dengan situasi sekarang ini, saya rasa Gen Z dan juga milenial itu belum sadar akan adanya jati diri kita. Bahkan jati diri ini di Gen Z maupun milenial ini sangat-sangat minim ataupun tidak mempunyai karakter. Nah, karakter ini terbentuk dari budaya. Kalaupun budaya kita hilang, maka karakter kita juga akan ikut hilang. Kepribadian kita berbangsa dan bertanah air kita juga akan hilang. Nah, ini dampak dari globalisasi. Globalisasi masuk ke negara kita, bagaimana kita kita tetap menggunakan budaya-budaya barat ataupun timur dari luar ini, apa kita menggunakan budaya yang dari negara kita sendiri, begitu. Baik, jadi membahas tentang demonstrasi ya, itu adalah satu hak untuk berpendapat gitu ya. Nah, bagaimana sih harusnya teman-teman mahasiswa, teman-teman Gen Z gitu ya, milenial, anak-anak muda ini, bagaimana seharusnya mereka menggunakan hak ini tanpa menimbulkan konflik atau kesalahpahaman? Tanpa menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. Jadi teman-teman memang harus mempelajari yang namanya menganalisis sebuah masalah. Jadi saya biasanya menggunakan MDH. Jadi materialisme, dialektika dan juga historis. Bagaimana materialisme ini dari segi situasi saat ini, contoh saja kemarin. Jadi pemerintahan dan juga Gen Z ini kira-kira kok nggak akur. Ini karena apa? Dialektikanya kita mulai analisis. Dialektikanya karena apa? Oh, teman-teman Gen Z ini kurang diwadahi oleh pemerintah. Contoh, apakah di Kota Blitar ini ada yang namanya rumah edukatif ataupun rumah kreatif, yang dimana teman-teman mahasiswa maupun teman-teman remaja ini memang ada suatu gedung yang di situ terfasilitasi wifi, teman-teman bisa belajar, bukan seperti perpus, tapi bagaimana teman-teman di situ bisa nugas bareng, bisa ruangan yang teman-teman bisa di situ memang
mengembangkan e-sportnya, bagaimana teman-teman ini mencoba untuk membuat studio podcast seperti ini. Itu seharusnya teman-teman di Kota Blitar ini sudah mulai mengobarkan semangat dari Bung Karno sendiri, api perjuangan Bung Karno, tetapi bagaimana ini difasilitasi atau tidaknya. Jadi, setelah materialisme, dialektika dan juga historis kita harus juga lihat bagaimana historis adanya pamflet yang tadi saya bicarakan teman-teman. Nah, bagaimana pamflet ini muncul? Siapa yang pertama kali menge-share? Siapa yang pertama kali mempublikasikan? Nah, dari situ kita juga bisa menganalisis apakah demonstrasi ataupun aksi ini ditunggangi atau tidak, ditunggangi oleh kepentingan atau tidak, Pak. Karena sekarang ini Gen Z ini karena adanya algoritma sosial media, kita mudah dibentuk dengan algoritma sosial media. Bahkan kalaupun beberapa platform ini menggunakan algoritmanya untuk dimunculkan, kalau teman-teman ini di mungkin di TikTok atau di Instagram, teman-teman kalau like ataupun share video-video galau, yang muncul pasti itu semua. Tapi kalau teman-teman mencoba untuk meng-share ataupun meng-like, komen itu video-video yang memang budaya lokal ataupun edukatif, informatif, itu teman-teman yang munculnya di beranda ya seperti itu. Jadi memang teman-teman memang harus selektif. Teman-teman harus mencoba untuk membuat atau menggunakan pisau-pisau analisa. Jadi teman-teman berpikir itu juga harus berjuang, itu juga harus berpikir. Berpikir itu juga harus berjuang. Jadi jangan berjuang saja, tetapi kita harus juga berpikir. Jadi jangan hanya berpikir saja, tetapi kita juga harus berjuang. Jadi imbang di situ, Pak Retno. Seperti kemarin ya waktu ramai apa namanya istilah penggerudukan ke rumah anggota DPR gitu ya. Yang semua orang dari Twitter, dari sosmed beramai-ramai semua berbondong-bondong ke rumah anggota DPR tersebut lalu menjarah dan sebagainya. Akhirnya kan ini ya. Awalnya kita wah seru nih, rame akhirnya tapi yang melakukan itu mendapat masalah hukum akhirnya ya, karena itu memang tidak bisa dibenarkan tuh. Jadi yang kayak gitu ini ya Mas Iko ya. Jadi anak muda harus bisa memilah dan memilih. Ini benar nggak kita ikuti gitu ya? Iya, betul. Kita ikuti atau kita harus diam, kita menunggu momentum yang tepat gitu. Mungkin gitu ya. Iya. Nah, menurut Mas Iko ini kayaknya tadi kita sudah ini ya. Apakah menurut Mas Iko masyarakat sudah cukup memahami haknya dalam demokrasi, misalnya hak untuk memilih, mengawasi, menyampaikan kritik? Jika belum, nah misal apa yang bisa dilakukan oleh lembaga seperti KPU untuk meningkatkan kesadaran tersebut? Oke, sebenarnya sudah sangat-sangat baik KPU ini untuk menjalankan tugasnya, termasuk juga teman-teman dari beberapa kampus kemarin juga mengirimkan melayangkan surat untuk peminjaman seperti alat coblos, bilik suara untuk adanya pemilihan presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa sendiri. Jadi memang KPU sudah sangat membantu. Nah, mungkin yang harus dikembangkan, mungkin kalau ada anggaran ini Pak Rangga ataupun Mas Rangga. Jadi sekolah demokrasi ini harus setiap tahun diadakan. Karena kenapa? Edukasi ataupun informasi terkait demokrasi ini akan berjalan dari situ juga. Keberhasilan KPU Kota Blitar itu akan dinilai baik jikalau masyarakat ataupun generasi Z atau milenial yang termasuk saya juga ini itu mengetahui demokrasi secara menyeluruh. Jadi memang program-program sekolah demokrasi ini harus tetap diadakan. Jadi mungkin Pak Rangga mulai diadakan setiap tahun adanya sekolah demokrasi ini lebih masif, lebih ini ya, lebih masif, ya terstruktur. Jadi memang peran-peran teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang ada di luar, tidak hanya mahasiswa saja, Pak Rangga. Jadi teman-teman memang di situ ada peran aktif. KPU memfasilitasi, terus teman-teman juga ikut serta dalam turut andilnya di dalam demokrasi, pemahaman nantinya juga akan juga tahu begitu. Jadi pesan untuk Pak Rangga mengadakan sekolah demokrasi dan juga mungkin Bawaslu Kota Blitar juga minta tolong untuk diadakan partisipasi ataupun sekolah pengawasan. Nah, begitu. Jadi saya juga titip kepada Pak Roma juga mengadakan itu. Bagus sekali ya saran Mas Iko ini. Nah, kalau ini Mas Iko, bagaimana pandangan Mas Iko tentang peran media sosial sebagai sarana baru bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan kritik dalam demokrasi modern? Oke, sebelumnya
seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita untuk mengkritik, kita harus tahu regulasi dan juga mekanismenya. Bagaimana kita penyampaian di sosial media. Apalagi kita sudah ada yang namanya UU ITE. Nah, UU ITE ini teman-teman juga harus tahu bagaimana, oh batasan ini yang mungkin kita bisa sampaikan. Oh batasan ini. Jadi jangan sampai teman-teman ini mengkritik di luar konteks. Pasti teman-teman ini contoh, teman-teman mengkritik karena teman-teman kesal dengan salah satu mungkin kepala pemerintahan ataupun dewan, itu teman-teman juga menyerang mungkin temannya, anaknya ini dan lain sebagainya. Menyerang personal ya. Nah, personalnya itu, keluarganya itu diusik. Nah, itu pasti akan merembet kemana-mana. Karena kita harus ketahui juga bagaimana lingkungan-lingkungan itu teman-teman juga harus bisa memilah dan memilih tadi profesional. Jadi memang teman-teman, oh karena kegeraman, oke, geram boleh, teman-teman keras boleh, teman-teman jengkel boleh, tetapi jengkel kita yang terarah, demo kita juga terarah gitu. Jadi penyampaian kita harus tahu juga. Jadi teman-teman di universitas, di beberapa kampus-kampus di Blitar ini nongkrong dengan saya juga berikan saran juga, bukan perintah, saya memberikan saran bahwasanya teman-teman ini memang harus turun ke masyarakat. Bagaimana pemahaman politik, pemahaman demokrasi di lingkungan-lingkungan masyarakat kota maupun Kabupaten Blitar itu sangat-sangat nantinya akan berdampak di dalam kemajuan Kota Blitar sendiri, bahkan di Kabupaten Blitar juga. Begitu. Jadi kita harus tahu batasan, Pak Retno, terkait dengan kritik kita di sosial media. Begitu. Jadi ini ya, bagaimana kita bisa mengerem gitu ya. Kritik kita itu tidak bisa personal, tapi kita menyerang kebijakan, bukan menyerang orangnya gitu. Mas Iko ya. Nah, demokrasi ini kan sering dihadapkan dengan tantangan seperti politik uang, polarisasi, dan disinformasi atau penyebaran hoax misalnya, Mas Iko. Nah, menurut Mas Iko, bagaimana masyarakat bisa berperan dalam meminimalisasi tantangan ini, meminimalisasi politik uang, polarisasi, dan disinformasi? Oke, kembali lagi sebenarnya pendidikan karakter kita. Jadi karakter building kita memang harus dibentuk juga, Pak Retno. Tidak hanya di instansi KPU ini mencoba untuk mengadakan sekolah demokrasi, tetapi masyarakat sendiri harus sadar, oh kurang dari pemahaman masyarakat ini apa. Contoh saya itu mikir dengan teman-teman, ini terkadang kita nongkrong, di sebelah kita itu hanya membahas terkait isu-isu nasional, tetapi isu lokal, isu lingkungan, bahkan demokrasi sendiri dilupakan gitu. Jadi memang kita harus membuat beberapa wadah yang memang kita tidak hanya menggantungkan di pemerintahan saja, tetapi kita tadi lingkungan kecil seperti nongkrong saja kita terapkan diskusi. Jadi diskusi kita lebih terarah juga, kita lebih tahu bagaimana kita harus tidak hanya di lingkungan saja. Saya problem solving dan lain sebagainya itu apa yang kurang dari saya gitu loh. Jadi memang teman-teman ini, saya sendiri pun jangan anti kritik. Pun pemerintahan juga jangan anti kritik. Jangan-jangan saya pun, jangan pemerintahan, jangan teman-teman, saya dikritik. Jangan saya dikritik itu, saya kadang mikir, jangan-jangan orang-orang mengkritik saya itu saya memang benar seperti itu. Jadi saya mengevaluasi, begitupun teman-teman mengevaluasi, introspeksi diri, begitupun juga pemerintah. Begitu. Ini saya senang sama anak muda seperti Mas Iko ya. Idealismenya masih kuat. Seperti kata Tan Malaka, idealisme itu adalah hal termewah yang dimiliki anak muda. Iya. Betul. Lalu dalam konteks lokal nih, konteks Kota Blitar, bagaimana Mas Iko melihat demokrasi di Kota Blitar sendiri? Demokrasi di Kota Blitar sendiri, teman-teman, khususnya partisipasi masih tergantung di dalam sosial media sendiri. Contohnya, jadi di dalam mungkin nanti pemilihan di tahun 2029, 2030, nanti mungkin tidak dimungkinkan lagi KPU dan juga Bawaslu ini memang harus memaksimalkan di sosial media, bahkan mengadakan sosialisasi dan lain sebagainya. Kalaupun generasi Gen Z ini dan milenial ini sudah memilih yang adanya bonus demografi itu, ya memang harus dimaksimalkan di sosial media, karena itu adalah platform yang nantinya akan mengarah pada partisipasi masyarakat.
partisipasi masyarakat akan ada memiliki kenaikan signifikan saya rasa di tahun 2029-2030 kalaupun KPU dan juga Bawaslu memaksimalkan di kampanye ataupun sosialisasi di sosial media. Bahkan kalaupun sosialisasi di sosial media disosialisasi di kelurahan, kecamatan, bahkan di kota yang adanya kirap dan lain sebagainya, mungkin bisa di-live-kan di siaran langsung di Instagram ataupun Facebook. Jadi setiap sosialisasi tidak hanya yang datang, tetapi masyarakat secara umum di kelurahan sendiri ataupun di kecamatan itu bisa melihatnya dengan publik. Jadi secara transparan sosialisasi kita buka, secara transparan kita mengadakan sosialisasi yang bagaimana terarahnya demokrasi ini. Jadi kita secara gamblang tidak hanya yang datang di kelurahan ataupun kecamatan, kita memaksimalkan media sosial, bagaimana kita bisa live langsung di sosial media, Instagram, Facebook, bahkan kita bisa di YouTube juga. Jadi dimaksimalkan di situ. Jadi dipertimbangkan juga bagaimana kita menggunakan teknologi, begitu. Nah, menurut Mas Iko ada nggak sih contoh baik dari partisipasi masyarakat di Blitar yang bisa menjadi contoh untuk daerah lain? Partisipasi teman-teman di Blitar, mungkin teman-teman karena kemarin juga saya juga lihat di lingkungan khusus di Unisba juga, di kampus-kampus lain saya rasa juga seperti itu. Jadi anak-anak muda ataupun mahasiswa sendiri ini mengadakan yang namanya bukan sosialisasi, tapi mengundang secara langsung pemateri-pemateri ataupun narasumber pemantik ini, juga mengundang dari jajaran dari KPU maupun Bawaslu. Aktifnya teman-teman mahasiswa ataupun generasi muda untuk mengetahui. Nah, jadi jangan sampai kita ini anak muda diingatkan. Jadi bagaimana kita ini, apa yang kita butuhkan sebenarnya. Saya pemahaman terkait demokrasi ini kurang. Oke, saya mengadakan diskusi ini dengan teman-teman mahasiswa, mengundang siapa yang ini bisa menjelaskan. Contoh demokrasi, oke, KPU. Pengawasan kita undang siapa untuk narasumber ataupun pemantik ini? Oke, kita undang dari Bawaslu. Jadi memang kita ini harus sadar diri sendiri, kekurangan kita apa di society 5.0 ini. Jadi kita juga harus tahu kekurangan kita apa, sadar diri kita juga perlu. Kita mencoba untuk mengadakan ataupun membuat wadah yang dimana kita juga bisa mengedukasi informasi, kita bisa mengadakan sebuah seminar ataupun mengadakan sebuah diskusi yang biasanya kita teman-teman mahasiswa itu mengadakan diskusi cuma modal 50.000. Beli gorengan kita diskusi, itu ilmunya sudah banyak. Jadi diskusi itu tidak harus seminar teman-teman. Nongkrong di angkringan, beli es 5.000, tidak usah mahal-mahal. Kita kembangkan, kita majukan UMKM juga. Jadi kita bantu UMKM berjalan, kita diskusi juga jalan, keilmuan juga ada. Begitu, Pak Retno. Baik, bagus sekali Mas Iko. Nah, terakhir sebelum kita tutup nih podcast hari ini, apa pesan Mas Iko untuk masyarakat, utama generasi muda ya, generasi Mas Iko, agar tetap kritis namun konstruktif dalam partisipasi dan demokrasi di Indonesia? Jadi Mbak Retno, teman-teman sekalian, memang generasi muda ini sekarang sudah tergantung dengan sosial media. Nah, sosial media ini teman-teman harus bisa memanfaatkan secara luas. Jadi teman-teman bisa membuat konten-konten edukatif, inovatif dan lain sebagainya itu muncul karena teman-teman ini berani. Teman-teman ini sadar diri. Jadi kalaupun teman-teman ini, saya pun terkadang di depan kamera seperti ini, Pak Retno, itu masih grogi juga. Jadi sebenarnya saya mengadakan ataupun membuat Aksarani ini dengan teman-teman sekalian itu karena ketidakpedean kita di depan kamera. Coba kita untuk membiasakan di depan kamera, kita menantang diri kita sendiri. Betul. Nah, jadi memang sebelumnya saya di depan kamera ini karena mungkin teman-teman ini malu. Jadi seseorang itu tidak ada yang tidak mempunyai jati diri. Pasti ada yang eksekutor dan konseptor. Jadi kebetulan kemarin-kemarin saya lebih suka di belakang layar. Saya membuat konsep sebuah acara dan lain sebagainya. Tetapi saya memberanikan diri untuk menjadi eksekutor. Bagaimana saya bisa ngobrol di depan kamera, saya bisa. Jadi tidak ada tingkatan. Oh, saya sudah lulus ini dari kampus. Terus teman-teman mahasiswa ini tidak ada yang kita cutting, tidak ada yang. Saya juga belajar di depan kamera. Jadi teman-teman harus sadar diri kekurangannya apa.
teman-teman mulai edukasi lingkungannya teman-teman ini terkait dengan politik ya, polis penataan kalau bahasa Yunani. Polis itu penataan, jadi kita mulai tata itu kita harus juga tahu penataan itu seperti apa. Jadi kita memiliki ruang untuk mengedukasi masyarakat, kita edukasi baru kita untuk penataan. Kalau kita tata tidak tahu apa yang kita jalankan, wah itu bisa amburadul karena pemahaman kita terkait demokrasi, terkait politik ini masih, saya rasa masih kurang. Jadi teman-teman sekalian, buatlah wadah di mana teman-teman ini bisa pede di sosial media. Teman-teman bisa memanfaatkan sosial media teman-teman. Jadi teman-teman ini sekarang ini boleh konten JJ, boleh konten teman-teman sinematik dan lain sebagainya, tapi teman-teman juga pede. Pede dengan apa? Karakter. Jadi kita bentuk karakter building di teman-teman sendiri untuk apa? Menumbuhkan jiwa ataupun budaya-budaya lokal. Apalagi semangat Bung Karno, api semangat perjuangan Bung Karno ini harus selalu digaungkan. Kita harus menjadi pejuang pemikir, tidak hanya pejuang yang berpikir, tetapi juga pemikir yang juga berjuang. Begitu. Jadi jangan saja berjuang terus mikir-mikir, tidak hanya berpikir saja terus tidak berjuang, tetapi kita juga harus menjadi pejuang, pemikir, pejuang. Begitu. Gimana tadi? Pejuang yang harus berpikir. Pejuang yang harus berpikir. Nah, berpikir juga harus berjuang. Berpikir juga harus berjuang. Ya, jadi kita harus menjadi pejuang, pemikir, pejuang. Begitu, menjadi generasi di Kota Blitar ini. Begitu, Mbak Retno. Oke. Mas Iko, sekali lagi closing statement. Mungkin ada ajakan untuk mengikuti Aksarani atau apa untuk pesan kepada masyarakat? Ya, baik teman-teman. Jadi silakan teman-teman untuk tidak hanya saya itu membuat Aksarani itu hanya untuk membuat PD teman-teman yang ada di lingkungan saya. Bahkan teman-teman juga bisa membuat wadah seperti Aksarani sendiri. Teman-teman juga bisa untuk bergabung ke Aksarani. Teman-teman bisa follow IG Aksarani di aksarani.id. Teman-teman mahasiswa, pemuda, bahkan teman-teman SMA. Jadi teman-teman mahasiswa ini jangan sampai kalah dengan teman-teman SMA SMK. Teman-teman SMA SMK ini sudah mulai mengikuti duta genre, duta pemuda dan lain sebagainya. Jadi teman-teman mahasiswa ini jangan sampai kalah dengan adik-adik kita yang ada di SMA SMK, bahkan teman-teman yang ada di SMP. Jadi teman-teman yang ada di SMP sekarang lebih menonjolkan public speaking mereka. Nah, itu akan lebih menonjol, lebih dibutuhkan di tahun mendatang. Jadi teman-teman mulailah sekarang untuk PD di depan kamera. Teman-teman membuat konten-konten ataupun video edukatif, informatif yang membahas sosial, politik dan juga ekonomi, bahkan jati diri yang budaya yang kita bisa implementasikan di diri kita. Jadi kita jangan sampai termakan oleh globalisasi. Kita boleh mengkolaborasikan. Jadi kita bisa, globalisasi yang mungkin kita bisa terapkan adalah kita mengenalkan batik ini, batik Kota Blitar. Ada kan Mbak Retno, batik yang dari Kota Blitar ini mencoba untuk dikenalkan di kancah-kancah luar negeri. Dan alhasil juga ada yang mengorder dari siapa, pebasket internasional. Begitu. Itu pun juga batik itu dari Blitar. Begitu. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman ini malu dan mempunyai pemikiran, saya ini nggak pede, saya ini nggak pede terkait di depan kamera dan lain sebagainya. Teman-teman kalau belum bisa mencoba, teman-teman belum bisa merasakan. Jadi teman-teman silahkan untuk mencoba untuk memiliki karakter building, membentuk karakter building ini, memiliki karakter dengan PD di depan kamera. Dan teman-teman saya ajak sekali lagi untuk membuat video informatif dan edukatif. Saya juga membuka seluas-luasnya dengan bergabung di aksarani.id yang dimana teman-teman dari Kota Blitar untuk Kota Blitar sendiri dan juga untuk nasional bahkan di lingkup global. Begitu. Oke, jadi anak muda harus aktif, progresif dan berani, Mas. Iya, dan revolusioner, bisa memetakan. Jadi tambahan sedikit, Mbak Retno, saya juga mencoba untuk mencari teman-teman yang ada di luar negeri. Saya juga punya teman di Brazil, Ekuador, teman-teman di Rusia juga. Itu bagaimana? Bukan hanya di Instagram, tapi kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang di App Store, di Play Store itu untuk kita bisa mengakses dunia luar. Jadi jangan kita menjadi katak di dalam tempurung, tapi mencoba kita untuk menjadi
singa di hutan yang luas begitu. Jadi jangan menjadi singa di kandang sendiri, tapi mencoba menjadi singa di hutan yang luas. Jadi kita mencoba untuk explore tidak hanya di lokal, Blitar, nasional, bahkan kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa di Brazil, Ekuador, Rusia dan lain sebagainya. Kita bisa secara luas membahas isu-isu global yang termasuk dengan demonstrasi yang ada di Nepal dan lain sebagainya. Itu pernah saya bahas dengan teman-teman yang ada di Ekuador. Begitu. Luar biasa Mas Iko. Terima kasih sekali sudah datang ke sini. Iya, terima kasih. Semoga teman pemilih semua dapat terinspirasi, dapat mengambil hal baik yang disampaikan Mas Iko hari ini, dan semoga Mas Iko nggak kapok main kesini ya. Ya, kita tidak undang kapok. kapan-kapan lagi kesini lagi. Ya. Sampai jumpa di Elektoral Podcast selanjutnya, di edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk follow Instagram, akun X, juga di TikTok KPU Kota Blitar. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel KPU Kota Blitar. Terima kasih Mas Iko. Ya, terima kasih teman pemilih semua. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Iko.